Pemirsa, Anda tetap di Berita Satu Pagi. Pemirsa, tentu kita masih ingat Rio Haryanto yang tercatat dalam sejarah dunia balap sebagai orang Indonesia pertama dan sampai sekarang satu-satunya yang pernah berlaga di ajang Formula One. Bakat Rio memang sudah tampak sejak kecil dengan menjuarai go-kart kelas kadet tahun 1999. Indonesia pernah punya pembalap di ajang Formula One atau F1. Ia adalah Rio Haryanto. Pemuda kelahiran Solo, Jawa Tengah pada 22 Januari 1993 ini menjadi satu-satunya orang Indonesia yang hingga kini pernah membalap di ajang balapan mobil paling bergengsi di dunia itu. Bakat Rio di dunia balap sudah tampak sejak kecil. Tahun 99 Rio berhasil menjuarai go-kart kelas kadet. Ikatan Motor Indonesia atau IMI pada tahun 2005 dan 2006 menganugerahinya penghargaan atlet go-kart terbaik junior. Pada 2010 hingga 2011 Rio pindah ke GP3 Europe Series. Ia finish pertama pada balapan di sirkuit Istanbul Park, Turki. Kemudian ia mengikuti GP2 Europe Series pada 2012 hingga 2015. Di ajang ini ia meraih 3 kemenangan. Tahun 2016, nama Rio jadi perbincangan hangat di tanah air. Ia diumumkan sebagai pembalap dari Manor Racing di ajang Formula One. Di Formula One seri Monaco, Rio berhasil mencatatkan prestasi terbaiknya. Ia finish di posisi ke-15 dari 22 pembalap. Ya, itu dia perjalanan karir seorang Rio Haryanto yang sudah bersama kita. Dan sebentar lagi kita akan berbincang langsung dengan Rio Haryanto untuk mengenal lebih jauh sosok mantan pembalap yang satu ini. Kita langsung sapa pemirsa. Selamat pagi Mas Rio. Iya, selamat pagi semua. Oke. Apa kabar? Baik Mas. Mas Rio apa kabar nih? Ini sesuai dengan tema kita hari ini. Apa kabar nih Mas Rio Haryanto? Iya. Ya, alhamdulillah baik-baik semua. Iya. Alhamdulillah. Oke. Mas Rio, kita tahu bahwa Mas Rio ini kan di beberapa tahun terakhir ini kan sudah meninggalkan dunia balap. Ini for good atau masih ada Mas? Masih ada kompetisi yang masih Mas Rio ikut ya sebenarnya? Iya, sebenarnya saya sudah nggak begitu banyak aktif di dunia otomotif lagi ya, karena ya memang di tahun 2016 itu pencapaian tertinggi saya di Formula One. Jadi setelah itu memang ya saya sempat balap lagi di beberapa ajang balap GT waktu itu di 2019, tapi sekarang lebih aktif di dunia bisnis sih sekarang. Oke. Kalau boleh tahu sekarang aktivitasnya apa nih Mas? Berarti artinya ngurus bisnis aja. Kalau boleh tahu ada bisnis apa nih sekarang Mas? Iya, ada bisnis keluarga, percetakan di buku tulis, lalu juga bikin packaging, dan juga ada restoran juga, F&B. Dan ya sekarang banyak mengembangkan dunia itu. Ya. Banyak mengembangkan dunia itu ya Mas ya. Kita tahu bahwa Mas Rio ini kan atlet tulen ya Mas ya. Artinya bahwa kita ikut sejarahnya dari kecil ini ikut go-kart. Sampai kemudian sampai ke F1 itu pencapaian yang bisa dikatakan luar biasa. Artinya bahwa dari bawah kita naik ke atas gitu. Mas Rio, apakah kemudian ada ada perasaan bahwa nanti akan balik lagi suatu saat, at least di dunia otomotif inilah. Jadi kita tahu Susi Susanti misalnya sampai sekarang masih aktif sebagai pelatih setidaknya gitu Mas Rio. Ya yang pasti saya mungkin masih juga senang ya kalau memang bisa mungkin membantu atau juga membina generasi berikutnya, karena untuk masuk ke Formula One itu memang benar sekali tahapannya itu sangat banyak ya. Jadi contohnya sebenarnya masuk ke F1 itu seperti Indonesia masuk ke World Cup
bola gitu, sepak bola. Jadi dibutuhkan banyak tahapan dan kualifikasinya sangat ketat. Dan saya mulai dunia balap tuh dari umur 5,5 tahun dan baru bisa masuk ke Formula One tuh di 2016, jadi umur 22 tahun waktu itu. Dan saya sempat menjadi salah satu mungkin test driver termuda ya di umur 16 tahun. Dan ya saya berharap kan banyak generasi yang berikutnya ini bisa mengikuti jejak saya, dan ya saya sangat senang apabila bisa membantu sharing ilmu, bahkan bisa membina gitu untuk kedepannya supaya akan ada lagi pembalap Indonesia masuk ke F1 lagi. Oke, itu tentunya menjadi harapan kita bersama ya Mas Rio. Tapi kalau boleh diceritakan begitu Mas, untuk mencapai titik F1 itu tuh, kan tadi kata Mas Rio kan banyak ya tahapannya, seperti kita Indonesia misalnya mau ikut World Cup, itu kan ada tahapan-tahapan. Nah misalnya ada yang tertarik nih untuk mengikuti jejaknya Mas Rio sama ke F1. Apa saja langkah-langkah yang harus ditempuh gitu untuk sampai di sana? Ya mungkin selain dari keinginan cita-cita pribadi ya, tapi juga dibutuhkan mungkin wadah ya, fasilitas wadah dan pembinaan untuk para mungkin atlet otomotif ini atau para pembalap ini bisa mengembangkan skillnya. Dan di samping itu juga dunia balap ini salah satu olahraga yang cukup mahal ya. Cukup mahal, betul. Kita butuh sponsor, butuh dukungan mungkin dari segi finansial. Jadi itu sih ya beberapa faktor yang mungkin perlu disupport gitu untuk para pihak yang ingin mensupport pembalap agar bisa masuk ke dunia balap yang tertinggi, yaitu Formula One. Oke, balap elit lah kita sebut lah ya. Mas Rio, kalau melihat saat ini kondisinya, apakah kemudian secara ekosistem sudah ada perbaikan-kah dibandingkan ketika Mas Rio masih aktif gitu di dunia balap ini? Ya saya melihat sekarang sudah ada sirkuit Mandalika ya di Indonesia, dan itu pun sudah berlangsung untuk mungkin belum balap mobil tapi balap roda 2 ya, MotoGP di tahun kemarin. Dan ya mungkin ini salah satu fasilitas yang pemerintah berikan, dan saya harap supaya fasilitas ini bisa bisa digunakan gitu untuk kesehariannya. Jadi dan saya karena yang mungkin yang saya lihat sekarang mungkin hanya untuk satu kali event, tapi setelah itu akan seperti apa. Jadi harapan saya fasilitas ini bisa kita gunakan regularly dan kita bisa mensupport pembalap-pembalap lokal, pembalap nasional yang membawa bendera Indonesia ini bisa skillnya bisa dimaksimalkan gitu. Dimaksimalkan ya. Dan juga saya ini yang saya lihat sih Mas, aku nggak tahu nih, mungkin boleh dikoreksi juga. Tapi apakah kemudian membudayakan untuk kita menonton F1 dan juga misalnya MotoGP itu kan belum terlalu common ya di Indonesia ya Mas ya. Mungkin Mas Rio melihatnya sendiri gimana? Apakah bisa kita membudayakan itu sehingga kemudian kita bisa mensupport atlet-atlet muda lainnya untuk ada di sana gitu? Mungkin sekarang sudah banyak ya mungkin generasi muda yang sudah mulai menyukai dunia balap otomotif gitu. Dan sekarang mungkin anak-anak muda sekarang juga sudah mulai banyak nonton Netflix, di situ ada film Formula One. Dan itu pun mungkin sekarang saya rasa udah semakin banyak ya generasi muda yang lebih menyukai dunia balap, ditambah ada juga sirkuit internasional di Indonesia di Lombok, Mandalika, yang menjadikan salah satu fasilitas untuk kita bisa melihat secara langsung dan bahkan mungkin mencoba menjajal mobil atau motor di sirkuit yang sirkuit yang memiliki wadah internasional gitu. Jadi ya semoga kedepannya ini
bisa terus dikembangkan lagi gitu. Event-event entah itu nasional maupun internasional. Oke, agak semakin membudaya lah ya hal itu di Indonesia. Ya. Oke, kita perlu akui juga bahwa Mas Rio ini kan masih satu-satunya orang Indonesia yang berhasil ke F1. Jadi Mas Rio ini sudah breaking the glass ceiling lah gitu ya. Mungkin untuk para pembalap muda yang sekarang masih muda dan juga terinspirasi dari Mas Rio, adakah hal-hal yang harus disiapkan dari sekarang gitu untuk menuju ke sana? Apa aja sih yang dibutuhkan dari seorang pembalap ini selain latihan tentunya? Iya, mungkin lebih ke ya selain dari pribadi yang saya bicarakan tadi, karena memang kalau saya itu waktu kecil memang cita-cita saya ingin tembus ke Formula One, dan itu sudah saya tanamkan dari kecil. Dari umur 5,5 tahun tuh setiap bangun pagi mikirnya gimana saya supaya bisa masuk ke F1 itu apa yang harus saya lakukan, ya salah satunya harus latihan, kerja keras, terus ya memiliki keinginan yang besar ya pertama, dan mungkin yang kedua yaitu tadi harus ada support dari mungkin pihak entah itu sponsor atau mungkin dari pemerintah ya untuk bisa membantu menyalurkan mungkin keinginan dari pembalap ini bisa sampai internasional dan bisa sukses menjadi juara di internasional juga gitu. Oke, Mas Rio, aku nih agak kurang tahu ya mengenai dunia balap ini gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat misalnya secara infrastruktur, kalau kita ngomongin bulu tangkis itu kan sudah mapan sekali ya. Mereka punya pusat pelatihan yang begitu masif di Indonesia, dan juga ada bantuan juga dari swasta yang mendirikan sendiri. Kalau di balap sendiri, apakah sudah sebagus itu di Indonesia, Mas? Kalau di balap ini lebih kompleks ya, Mas ya, karena ya, selain dari sirkuit juga kita juga harus punya mungkin mobil atau tim yang kiranya bisa kita gunakan untuk latihan sehari-hari gitu. Contohnya kalau di luar ya, di Eropa itu kan tim Formula One itu ada beberapa ya, contohnya ada Mercedes, Ferrari, Red Bull, dan lain sebagainya. Nah, mereka itu juga memiliki junior driver program, di mana artinya mereka memiliki akademi junior yang mereka bimbing dari kecilnya agar anak ini bisa suatu hari nanti bisa menjadikan calon di tim tersebut, di tim mereka tersebut gitu. Jadi contohnya kayak yang di Mercedes sekarang ada George Russell, itu teammate-nya Lewis Hamilton, di mana dia dari umur mungkin waktu go-kart itu sudah dilirik oleh Mercedes bahwa di mungkin berapa tahun kemudian mereka akan bisa masuk ke F1 bersama tim Mercedes. Jadi ya mungkin ini salah satu contoh yang perlu kita tiru juga ya untuk di Indonesia, agar selain fasilitas kita juga harus menyiapkan yang driver program gitu, itu dari mungkin manufaktur atau dari pemerintah yang bisa mensupport untuk menyalurkan skill mereka gitu. Oke, artinya pembibitannya juga harusnya sejak sangat dini begitu ya. Betul, untuk nanti depannya akan siap berkompetisi di ajang elit ini ya, Mas ya. Karena tidak instan ya, Mas. Tidak instan kan, itu kan semua butuh progres, butuh latihan, butuh apa ya kejuaraan juga harus mereka lalui juga gitu. Jadi tidak bisa ini saya besok pengen menjadi pembalap F1, nggak bisa dalam sehari. Itu butuh waktu, keterampilan, dan juga passion yang sangat tinggi dari masing-masing. Mas Rio, harapannya saat ini gimana nih untuk kedepannya, baik dari pemerintah, kemudian juga mungkin mereka yang mau begitu mengikuti jejaknya Mas Rio? Ya, harapannya supaya ada wadah dan juga ada pembimbing ya yang benar-benar mengetahui dunia otomotif ini
apa yang harus dilakukan oleh ya pembimbingnya ini supaya akan ada generasi baru yang bisa benar-benar tampil sukses di level internasional. Oke, mungkin Mas Rio mau jadi salah satu pembimbingnya, mungkin balik lagi ke dunia otomotif. Iya, ya saya senang sih kalau memang bisa membantu mungkin young generation ya, karena betul. Ya kita butuh untuk mengharumkan nama bangsa ini selain ya salah satunya bisa melalui dunia olahraga dan salah satunya di dunia otomotif ini. Ya. Oke. Terima kasih Mas Rio atas perbincangan kita pagi ini. Sukses terus. Apapun yang dijalani, tadi ada bisnis yang sedang dijalani. Kemudian juga kita tetap tunggu sebenarnya sih. Kita tentunya merindukan ada nama-nama Indonesia lagi yang berlaga di ajang Formula One. Begitu ya, Mas Rio. Terima kasih banyak atas waktunya.